kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Jadi akhirnya kalau kita jadi pejabat kan jadi tontonan kan? Jadi etalase mempertontonkan karakter sejati. Kalau seorang Anies itu adalah juara pertama terbaik dalam hal tata kata, itu semua orang sudah tahu. Karena dia memang luar biasa jago untuk membangun narasi dan jago untuk ngeles juga. Apapun yang dilakukan Anies Baswedan itu tidak bisa lepas dari politik. Dan ini kan bukan sesuatu yang berdiri sendiri, ya. Sebelumnya kita sudah ramai soal anggaran Jakarta yang tidak masuk akal, IKI Bond misalnya. Ya, itu menunjukkan betapa buruknya pemerintahan Pak Anies. Dan kemudian memang kalau ditanya apakah ini politis, iya dong. Itu nggak usah dibantah. Memang Anda mengakui itu? Mengakui lah. Itu kan sebetulnya menunjukkan bahwa Anda pemimpin yang buruk. Indonesia itu tidak butuh yang namanya pemimpin seperti Anies Baswedan. Tak ada gunanya untuk bangsa ini. Ya. Bangsa ini itu tidak butuh kata-kata. Bangsa ini butuh kerja nyata. Ini kabar buat kita untuk memotret figur Anies, kualitasnya seperti apa. Yang jelas dia ahli menata kata, tapi dia juga juara terbaik sebagai gubernur yang terburuk dalam menata kota. Ini kenyataan, ini fakta, ini realita. Ruhut serang bertubi-tubi, Anies muncul kasih komentar menohok, sampaikan serangan demi serangan terus diarahkan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Setelah lama diam, Anies pun akhirnya akan bicara soal potongan video dirinya mengenai batik yang viral di media sosial. Capres usungan Partai Nasdem itu menanggapi unggahan akun Twitter NU_lucu @NU_lucu yang mengunggah potongan videonya tersebut. Anies meminta agar videonya itu dicek secara keseluruhan. Sebelumnya, politisi PDIP Ruhut Sitompul juga mengunggah potongan video Anies Baswedan soal batik. Dalam potongan video itu bernarasi, jadi menurut Anies pakai baju batik itu merupakan pelanggaran. Ruhut Sitompul pun mengomentari potongan video yang diunggahnya itu. Dia menyebut kebohongan Anies terbongkar yang selama ini mengaku pribumi asli dari suku Jawa, jadi ketahuan palsunya Yaman. Dalam potongan video itu, mantan Gubernur DKI Jakarta menyebutkan dulu batik dipakai untuk sarung, tidak untuk baju. Dia menjelaskan batik itu dipakainya sebagai kain untuk dan lalu atasannya itu kebaya. Tak ayal cuitan dan unggahan Ruhut Sitompul pun menuai respons warganet lainnya. Ada yang menilai mayoritas cuitan Ruhut Sitompul dibalas oleh warganet dengan makian. Juga ada warganet yang menilai Ruhut kurang cerdas dalam memahami kalimat mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu. Pantas dia janji potong kuping, ternyata sudah gak bisa memahami kalimat yang didengar, tapi saya gak bisa potong kuping sendiri. Sukarelawan Anies gandeng tokoh masyarakat hingga ulama di Jateng. Sukarelawan pendukung calon Presiden Anies Baswedan yang tergabung dalam Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera mulai bergerak menggalang dukungan. Sejumlah tokoh agama, tokoh masyarakat hingga sukarelawan di tingkat kecamatan dan desa pun mulai digait guna memenangkan Anies dalam pemilihan presiden 2024. Bahkan sukarelawan Anies pun membidik perolehan suara yang cukup tinggi bagi mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Mereka menargetkan mampu meraup suara mencapai 57% hingga 70% bagi Anies dalam Pilpres 2024 nanti. Ketua sukarelawan Anies Jateng, Joko Purnomo, mengaku hingga kini sudah sekitar 930 orang yang menjadi sukarelawan Anies di wilayah Jateng. Tak hanya itu, kepengurusan sukarelawan Anies juga telah membentuk di 22 kabupaten atau kota yang ada di Jateng. Pria yang pernah menjabat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Jateng ini menambahkan setiap organisasi masyarakat kepemudaan juga telah diajak berkolaborasi untuk memenangkan Anies Baswedan. Selain itu, terdapat juga solidaritas dari para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan unsur elemen lainnya. Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Relawan Anies, Laude Basir, menyampaikan pemantapan kepengurusan sukarelawan Anies Baswedan telah dilakukan di berbagai daerah. Ia juga telah mengadakan Rakorwil di Sumatera Barat, Kalimantan Barat, dan Jateng.
Lebih jauh, Laude optimis dengan pemantapan struktur sukarelawan di tiap daerah, maka Anies Baswedan akan menang di Pilpres tahun 2024 mendatang. Pasalnya kampanye baru dimulai pada 28 November 2023 atau 78 hari sebelum hari pemilihan. Hasil survei Poltreking, Anies Baswedan unggul di 3 provinsi. Begini tanggapan Nasdem. Nasdem menyambut baik namun tak berpuas diri menanggapi hasil survei Poltreking Indonesia yang menyebut elektabilitas Anies Baswedan unggul di DKI, Banten, dan Jawa Barat. Nasdem bilang tidak hanya melihat hasil survei elektabilitas calon presiden, namun juga masalah nyata di masyarakat. Sebagai tolak ukur dan panduan jelang pemilu, elektabilitas bakal capres Nasdem, Anies Baswedan, unggul di 3 dari 5 provinsi yang disurvei Poltreking periode 26 November hingga 2 Desember 2022. Elektabilitas Anies di DKI 49,6%, Jawa Barat 36,3%, dan Banten 47,6%. Menanggapi survei Poltreking Indonesia yang menyoroti elektabilitas 3 besar capres di Pulau Jawa, Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto menyebut faktor elektabilitas bukan segalanya dalam menentukan capres 2024. Namun Hasto, selain elektabilitas masih banyak faktor yang dipersyaratkan PDI Perjuangan untuk mengusung Capres 2024. Di antaranya karakter, kinerja, rekam jejak, dan kemampuan menyatu dengan rakyat.